sampai selesai ya. Pendidikan adalah pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Horas! Perkenalkan, nama saya Ahmad Mukhlistama. Saya Hasan Nabi Hidayatullah. Saya Maura Zahara. Saya Kiratanya Putri Susanto. Saya Marsyana Bilovaika Ijihni. Saya Nafisa Kansomaulida. Saya Maharani Putri Herawati. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang sejarah pendidikan di Indonesia. Asal-usul sejarah pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia telah ada sejak zaman Belanda, tepatnya pada tahun 1901. Belanda mendirikan sekolah-sekolah di Indonesia bagi kalangan pribumi sebagai bentuk upaya dari kebijakan politik etis. Mulainya pendidikan formal Belanda mulai memperkenalkan sistem pendidikan formal bagi penduduk Hindia Belanda. Indonesia pada tahun 1901, namun pendidikan formal dibagi berdasarkan kelas sosial dan keturunan. Hanya anak pejabat dan bangsawan pribumi yang bisa mengenyam pendidikan formal. Ada beberapa tingkatan pada pendidikan era Belanda. Yang pertama, Europese Lagere School, yaitu sekolah dasar bagi orang Eropa. Yang kedua, Hollands Inlandse School, yaitu sekolah dasar bagi pribumi. Yang ketiga, Meer Witgebreid Lager Onderwijs, sekolah dasar menengah pertama. Yang terakhir, Algemene Middelbare School, sekolah menengah atas. B. Sejarah pendidikan era Jepang. Kondisi berubah ketika Jepang datang. Di masa pendudukan Jepang, sistem era Belanda digantikan. 1. Bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi pengantar pendidikan. 2. Pendidikan berdasarkan kelas sosial dihapuskan. 3. Masa belajar diubah. Setelah sekolah dasar 6 tahun, ada sekolah menengah pertama 3 tahun dan sekolah menengah atas 3 tahun. Pada era pendidikan Jepang, banyak tenaga kerja pendidik dan pelajar dialihkan untuk membantu keperluan perang Jepang. Pada saat Indonesia masih dijajah oleh Belanda, jumlah sekolah dasar 17.848. Namun, pada masa kedudukan Jepang, jumlah sekolah dasar menjadi 15.069. Tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia. 1. Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Suwardi Sodjaningrat atau yang dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Jagornya yaitu Tutwuri Handayani ing Madya Mangun Karso ing Ngarso Tulokdo. 2. R.A. Kartini. R.A. Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Beliau juga dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Surat-suratnya yang dibukukan dengan tajuk Habis Gelap Terbitlah Terang memuat cita-cita dan pemikirannya dalam memperjuangkan hak perempuan di Indonesia. C. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang pahlawan nasional Indonesia pada bidang pendidikan. Dahlan mendirikan sistem pendidikan pesantren pada masa itu. Ia mendirikan sekolah-sekolah agama yang juga mengajarkan pelajaran umum dan juga bahasa Belanda. Bahkan ada sekolah Muhammadiyah seperti HIS Med the Quran yang memasukkan pelajaran agama di sekolah umum D. Kak Seto Mulyadi. Seto Mulyadi atau dikenal dengan nama Kak Seto. Kak Seto mendirikan sekolah alternatif bernama Homeschooling Kak Seto atau HSKS yang merupakan lembaga pendidikan alternatif bagi salah satu solusi pendidikan bagi anak-anak di Indonesia. Saur Marlina Manurung. Saur Marlina Manurung adalah seorang aktivis sosial dan antropolog Indonesia. Dia merupakan perintis dan pelaku pendidikan alternatif bagi 6 masyarakat adat Indonesia.
Ia berupaya untuk memberdayakan dan mengajarkan anak di daerah terpencil seperti menulis, membaca, hingga berhitung, agar mampu beradaptasi dengan kehidupan di masa mendatang. Perkembangan dari tahun ke tahun. A. Perkembangan setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945 dibentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang berkeanggotaan 52 orang. Panitia ini bertugas untuk meninjau masalah pendidikan, pengajaran kanak-kanak dan tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Tujuannya adalah untuk mendidik anak-anak menjadi warga negara yang berguna yang diharapkan kelak dapat memberikan pengetahuannya kepada negara. Dasar-dasar pendidikan menganut prinsip demokrasi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. B. Kurikulum. Kurikulum telah diterapkan di Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda dan Jepang. Namun setelah Indonesia merdeka, kurikulum di Indonesia telah berubah beberapa kali. 1. Orde Lama. Pada masa Orde Lama, kurikulum di Indonesia mengalami 3 kali perubahan. Periode pertama ditetapkan tahun 1947 hingga 1949. Periode kedua diterapkan pada 1952 hingga 1960. Periode ketiga ditetapkan 1960 sampai 1964. 2. Orde Baru. Pada masa ini telah terjadi 4 kali pergantian kebijakan kurikulum, yaitu kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, dan kurikulum 1994. Reformasi. Pada masa reformasi telah terjadi pergantian kurikulum sebanyak 4 kali, yaitu kurikulum B 2004, kurikulum 2006, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka. Ya. 1, 2, 3. Sekian dari kami, terima kasih. Mbak, kita kayak BTS wae kok akhir-akhir ini. Aku iku sing nambah kayak BTS. Dibuang kami sayang. Yuk. Yo. Si, loro, telu. Pendidikan adalah pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Horas. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Ahmad Muklis Tama, absen 3. Saya Hasan Abi. Pakai Guyu. pakai guyu. Gila lu. Ciro lu. Pendidikan adalah pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Horas. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Ahmad Muklis Tama, absen 3. Keblok apa ini? Perkenalkan, baik. Wadong mana pun. Takut-takut dung dulu. Yo, balen nih, sorry. Ono backsound. Yo. Aku main batin gitu. Yo, Ciro lu. Pendidikan adalah pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Pikiranku. Kamu tidak penting. Kenapa kau Sekian dari kami, terima kasih. Hope you do.